Oke, kali ini kita bahas modus ya. Catatan sudah saya share di grup. Kalau modus itu adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data kelompok. Atau untuk lebih gampang diingat, modus adalah nilai yang sering muncul. Modus itu juga punya bagian, dia ada data tunggal, ada data kelompok. Untuk data tunggal kita punya berapa data nih? 1, 2, 3, 10 data. Karena modus itu nilai yang sering muncul, sebenarnya ini kalau untuk 10 data ya, tidak perlu diurutkan lagi, udah kelihatan lah ya nilai yang sering muncul. Berarti nilai yang banyak ditulis. 75, 4 kali dia muncul, dibanding 80 cuma 2 kali, 30 sekali, 50 sekali. Oke. Fix kita dapat kalau 75-nya 4 kali muncul, maka modus dari 10 data yang kita punya ini adalah 75 modusnya. Gampang ya, kalau modus untuk data tunggal tinggal dilihat aja sih data yang sering muncul atau data yang banyak ditulis. Oke. Kemudian kita punya data kelompok. Data kelompok kita punya rumus BB ditambah P, F besar ya, F1 dibagi F1 ditambah F2 dengan keterangan. BB adalah batas bawah kelas yang mengandung modus, kemudian P adalah panjang kelas, F1 selisih antara nilai frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sementara F2 kebalikan dari tadi, selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Kalau MO ini ya modus lah, lambang-lambang modus gitu ya. Kita punya distribusi frekuensi yang kita pernah bahas di min aritmetik sebelumnya, atau ini data juga saya pakai untuk median kemarin yang saya jelaskan kemarin. Nah, median itu saya juga pakai distribusi frekuensi yang ini, dan ini dapatnya dari min aritmetik. Untuk mencari modus dari 65 data yang kita punya kemarin, ada 65 data sebaran di min aritmetik kemarin. Yang pertama, harus kita cari nilai frekuensi yang terbanyak atau tertinggi. Gampang ya, tinggal dilihat aja ini. 14 lebih tinggi daripada yang lain, berarti fokus kita di baris yang nomor 4, 55 sampai 64, frekuensinya 14. Jadi nomor 1 nilai frekuensi F-nya itu 14. Yang kedua, menentukan batas bawah kelas. Ini persis sama rumusnya seperti median kemarin. Untuk mencari batas bawah, kita perhatikan 55 yang ini, interval baris ini, taruh deh di sini ya. 55 dikurang 0,5. 0,5 dapat dari mana sih? Ya itu udah rumusnya. Jadi jangan ditanya dapat dari mana. Nih 55 dikurang 0,5 hasilnya 54,5. Dapat deh BB-nya 54,5. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Ini juga sudah kita cari di min aritmetik, kemudian di median sudah kita cari. Kalau panjang kelas modusnya adalah 10. Yang keempat, menghitung F1. Nah, ini dia. Menghitung F1 itu rumusnya frekuensi dikurang frekuensi sebelum. F frekuensi yang kita dapat di atas tadi yaitu 14 dikurang frekuensi sebelum. Sebelum 14 berapa sih? Oh, ternyata 11. Jadi 14 dikurang 11 hasilnya adalah 2. Kemudian yang kelima yaitu menghitung F2. F2 itu rumusnya F dikurang FSD. FSD ini adalah frekuensi sesudah frekuensi yang mengandung modus ya. Jadi perhatikan 14 yang ini. F2 itu rumusnya F dikurang FSD. Jadi frekuensinya tadi kita dapat 14 dikurang frekuensi sesudah. Sesudah 14 itu ada 12. Ini kenapa 14 kurang 11 jadi 2 ya? Ini 3. Jadi 14 dikurang 12 karena ini ya, frekuensi sesudahnya itu 12, maka sini 12. Hasilnya 2.
Setelah dapat 1 sampai 5, yang keenam menghitung nilai modus. Rumusnya seperti yang di atas. BB ditambah P, kemudian F1 dibagi F1 ditambah F2. Batas bawah kelas kita punya 54,5. Panjang kelas 10. F1 yang ini ya, berarti 3 dibagi mana nih? F1 3 ditambah F2 nya 2. Nih ya. Ini tinggal kita turunkan aja, 54,5 ditambah 10, kemudian 3 dibagi 3 ditambah 2, 5. 54,5 ditambah 10, 3 bagi 5 itu 0,6. Setelah dapat seperti ini, 10-nya langsung dikali. Nah, makanya tadi 10-nya nggak kita jumlahkan dulu, karena pada prinsipnya itu yang dalam kurung dikerjakan pertama. Jadi setelah yang dalam kurungnya dikerjakan dapat gini, baru dikalikan ke luar, atau yang di dalam kalikan ke atau yang di luar dikalikan ke dalam. Kalau tadi langsung dijumlahkan aja, hasilnya nggak sama, nanti salah. Jadi 10 dikali 0,6 hasilnya 6. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja, 54,5 ditambah 6, hasilnya adalah 60,5. Dari 65 data yang kita punya di min aritmetik tadi, maka modus atau nilai yang sering muncul adalah 60,5. Lebih kurang gitu ya. Kayaknya mudah banget loh gitu ya. Jadi kalau ada seputar pertanyaan silahkan ditanya. Pokoknya setelah 1 sampai 5 dan 6 itu langsung masukkan ke dalam rumus. Maka hati-hati banget nomor 1 sampai nomor 5. Pokoknya kalau ada pengerjaan yang ada berurutan seperti ini, jangan sampai salah di awal, salah di nomor 2, salah di nomor 3, itu bahaya sekali. Karena kalau di atas itu udah salah, otomatis ngapain kalian ngerjakan yang di bawah ini, karena pasti salah. Itulah istimewanya statistik, karena kalian tidak bisa main-main dari awal. Jadi dari awal kalian tuh udah harus serius belajar, maka hasil ini insya Allah benar. Gitu ya. Oke. Mudah banget ya.